Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faris Novara Saleh dari kelas 10 MIPA. Hari ini saya akan mewawancari Ibu Nur Fitriah, salah satu guru dari Sekolah Indonesia Kairo. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Faris. Apa kabar Bu hari ini? Baik, alhamdulillah. Faris sehat juga ya? Alhamdulillah sehat, Bu. Iya. Ibu, puasanya gimana, Bu? Lancar? Alhamdulillah lancar. Oh, baik. Iya. Baiklah, kita memulai wawancaranya sekarang ya, Bu. Iya, silahkan. Baik, pertanyaan pertama. Apa kesan yang Ibu rasakan selama tinggal jauh dari tanah air? Boleh diceritakan? Kesannya jauh dari tanah air, yang pasti terutama di saat Ramadan ini ya, kita mengalami banyak sekali perbedaan antara Ramadan di tanah air dengan di Mesir. Seperti itu. Apalagi saya udah 5 kali Ramadan berada di Mesir, dan terlihat saat di Mesir itu setiap sore itu selalu ada Maidatur Rahman. Itu yang saya lihat di jalan-jalan gitu kan. Mereka buka puasa bersama kayak gitu. Kalau di Indonesia itu bagi-bagi takjil. Iya, Bu. Iya, tapi kalau kita lihat keduanya sama-sama seru dan mengasihkan ya. Iya, seru, Bu. Karena cuma beda kalau di sini makan bersama di pinggir jalan kayak gitu, ada tenda-tenda Maidatur Rahman. Kalau di Indonesia itu bagi-bagi takjil biasanya di lampu merah yang seperti itu. Iya. Iya, kalau kemeriahnya sih sama-sama seru ya. Kayak gitu sih. Oh, baik. Iya. Pertanyaan kedua, apa pendapat Ibu mengenai Mesir? Dari mulai budaya, orang-orang di lingkungan, dan lain-lain. Kalau menurut saya, Mesir itu adalah sebuah negara yang amazing bagi saya ya, karena di Kairo ini kita masih banyak menemui bangunan-bangunan bersejarah dari zaman dahulu peninggalan Islam. Kita bisa melihat kayak contohnya Masjid Amr bin As, itu masjid yang pertama kali berdiri kan. Dan selain itu juga Mesir ini sebuah negara yang tidak sebegitu besar dengan Indonesia, dan yang Mesir ini sebuah tempat yang sangat nyaman, apalagi kalau di malam hari, terutama di lingkungan saya ya. Itu kalau di malam hari itu terasa banget sepi, dan Mesir, Kairo terutama terlihat indah di malam harinya kayak gitu. Jadi banyak lampu yang bisa kita lihat kayak gitu. Iya. Dan yang paling amazing itu Nilnya. Iya. Itu salah satu ikon kan ya. Paling besar juga ya, kan? Iya. Paling besar. Betul itu. Ya. Pertanyaan ketiga, jika Ibu merindukan tanah air, apa yang Ibu lakukan? Jika saya merindukan tanah air, saya biasanya ini jalan-jalan ke warung makan Indonesia yang ada di Darosah ataupun yang ada di Nasr City kayak gitu. Biasanya iya. Ya, Ibu rindu sama makanan Indonesia ya, Bu? Pastinya. Iya. Kalau bicara kayak kita di Sekolah Indonesia Kairo, waktu kita masuk ke sekolah kita udah merasakan inilah Indonesia, karena kita semua bertemu dengan orang Indonesia, berbahasa Indonesia, dan kita belajar semua tentang Indonesia. Iya. Dan yang paling ngangenin itu memang makanannya, Faris. Kayak gitu. Jadi kalau kangen makanan tuh suka ke warung makan Indonesia. Walaupun kadang suka masak, tapi kalau suka masak sendiri itu beda kayak gitu. Iya. Dan bahkan mendatangkan barang dari Indonesia yang di sini tidak ada kayak gitu. Iya. Jadi misal nih sebagai contoh kayak mendatangkan kue yang sekiranya bisa tahan lama, kayak contoh kue lapis legit gitu kan. Iya. Atau kue keranjang. Nah, itu bisa didatangkan dari Indonesia. Sedangkan di Mesir sendiri itu kan tidak ada yang jual. Benar. Kayak gitu. Iya. Jadi ya seperti itu. Baik, Bu. Iya. Ya. Pertanyaan keempat, menurut Ibu, apa makna yang paling benar dan bisa dijadikan pelajaran saat kita tinggal jauh dari kampung halaman? Yang harus kita lakukan di saat kita tinggal jauh dari kampung halaman adalah seperti pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung gitu kan. Jadi
mau tidak mau kita harus belajar tentang budaya daerah tersebut atau negara tersebut. Walaupun kita bukan penduduk setempat, kita bukan orang asli setempat, kita harus mengikuti tentang budaya dan cara pergaulan mereka seperti itu. Karena jika kita tidak mampu untuk beradaptasi, otomatis kita akan ngerasa bahwa kita tidak mampu bertahan hidup atau tinggal di daerah tersebut seperti itu. Jadi emang yang utama yang harus kita lakukan adalah pelajari dulu budayanya seperti apa kayak gitu. Apalagi orang Indonesia itu terkenal dimanapun mereka tinggal, mereka itu bisa beradaptasi dengan budaya manapun. Ya. Karena emang kita terlahirkan dengan berbagai macam suku ya, di Indonesia kan memiliki banyak suku. Nah di saat kita keluar dari Indonesia, kita menempati negara baru, ya mau tidak mau kita harus beradaptasi dan kita belajar tentang budaya mereka seperti itu. Oh, ya. Baik Bu. Iya. Pertanyaan terakhir, apakah pesan-pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada kami siswa-siswi sekolah Indonesia Kairo? Pesan-kesannya untuk anak-anak, tahun ini kita melaksanakan puasa Ramadan. Alhamdulillah durasi waktunya tidak sepanjang tahun kemarin. Oh, emang tahun kemarin kenapa Bu? Tahun kemarin itu kita bisa sampai berapa 14-15 jam seperti itu karena masih di musim panas. Waduh. Ini kan musim pergantian ya antara Iya. panas dan dingin, jadi waktu subuh dengan waktu maghribnya itu masih berdekatan, tidak terlalu jauh. Bahkan Iya. pernah subuh dan beduk maghribnya itu lama sekali, itu kalau di musim panas. Kita beruntung ini waktu di peralihan antara musim dingin ke musim panas seperti itu. Iya. Ya meskipun dalam kondisi puasa harus tetap rajin belajar dan sebagai generasi penerus bangsa kita juga harus terus bersemangat dalam meraih cita-cita, karena dengan kita itu apa ya, ibaratnya mempertebal iman kita, kita mampu meraih mimpi kita. Tidak hanya belajar saja, tapi juga dengan berdoa dan beribadah seperti itu. Seperti ya saat ini kita melakukan puasa Ramadan. Iya. Iya. Dan yang terpenting juga jangan meninggalkan untuk mengaji Al-Quran. Karena itu Pastinya, juga Bu. penting. Iya. Iya, kayak gitu. Jadi ya di saat kita misal nih Faris boring di rumah, cobalah baca Al-Quran. Karena baca Al-Quran itu tidak seperti membaca buku biasa. Di saat kita baca nanti kita akan keluar dari dalam diri kita itu sebuah semangat baru. Kayak gitu. Itu aja sih pesan-pesan dari saya. Ya, baik, terima kasih Bu. Iya, sama-sama Faris. Ya, demikian wawancara pada hari ini, pada siang hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Asis.